Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Belum hadir. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ya. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Kalian harus tahu ya tujuannya apa, kemudian indikator yang harus dicari oleh kalian seperti apa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Silakan Jennifer mau membacakan. Jadi ada 9 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya. Terima kasih Jennifer sudah membantu membacakan. John Lennon dah ulin wae Bu. Kemudian yang kedua indikatornya seperti ini. Asep Misbah biasa bacakan? Saya macam. Ke atasnya indikator dari capek ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk membagi kelompok. Ini semuanya kan ada 35 silakan kalian buat kelompok menjadi 7 kelompok. Sudah? Kalau sudah silakan buka Quran yang sudah kalian bawa dari rumah masing-masing. Kemudian baca. Sudah silakan masing-masing kelompok mengamati dulu ya, membaca dulu, kemudian setelah membaca kalian diminta untuk mengidentifikasi tajwidnya terlebih dahulu ya. Silakan tulis sedetil-detilnya, identifikasi tajwidnya ya. Silakan. Sudah semua? Sudah? Belum Bu, ya Bu Ali Yasmin. Kemudian sekarang siapa yang mau presentasi pertama? Ali. Kelompok Ali bin Abi Thalib? Bukan ya. Sama baik Ali bin Abi Thalib. Ya. Sudah Ali. Kemudian yang kedua kelompok siapa? Kelompok Muslim Mubarak. Husni, silakan Husni. Sudah? Ya sudah. Ya kalau begitu berarti sudah 7-7-nya presentasi ya kalian semua. Selanjutnya dari materi ini ada mungkin yang belum dimengerti. Ada Bu. Mana yang masih diragukan? Yang Bukan mana? mana Bu belum disebutkan. Kan belum kemana? Kita masih mengidentifikasi. Dari Persib mengibu. Ada yang mau bertanya atau semua sudah mengerti? Berarti sudah kita semua ya. Kemudian kalau kalian sudah mengerti per kelompok nanti dikumpulkan ya, semua dikumpulkan hasilnya. Ya semua? Kumpulkan ya. Nah jadi intinya dari materi ini ada beberapa identifikasi tajwid. Di antaranya seperti ini. Inna ini hukum bacaannya. Ya. Dan pasti hukum bacaannya. Berarti kalian semua sudah. Siapa dulu? Karena ini masih tahap awal ya, tahap muda. Nah, selanjutnya Ibu di paling mana? Kalau mungkin
Yang selanjutnya kalian Ya memang Bu alamatnya mau kelas ya. ya, kalian akan diminta untuk mempersiapkan tugas untuk minggu depannya. Ini untuk masing-masing harus membuat mencari arti secara latihannya dulu. Produk ya. Produknya silakan tulis di buku latihan. Kita nanti akan ada satu buku latihan khusus PAI ya, dinamai masing-masing dikumpulkan minggu. Tadi mau dari Al-Quran, mau dari Quran ataupun nanya langsung ke ustaznya boleh ya, untuk dicoba. Ya. Ustaz kita agama Bu. Ada yang Kalau coba. sudah berarti silakan kalian untuk membereskan dulu tempatnya masing-masing. Jangan sampai kita ketika keluar dari kelas itu berantakan ya. Biasakan kelas dalam keadaan rapi. Ya, Sabu. Sudah rapi, kalau sudah rapi silakan doa pimpin lagi sama KM. Selesai. Sudah selesai. Selesai. Alhamdulillah Ya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan minggu depan kita bisa melanjutkan kembali pelajaran yang akan dipelajari lagi ya. Demikian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aneng. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan mengenai RPP yang akan dibuat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tadi ada pembahasan sebelumnya, kemudian materi yang disampaikan itu minimal anak itu ada yang dites, ya ada dites, supaya kan anak itu dites, dia dinamai tes, ditanya itu dia nggak langsung berani, tapi anak itu minimal bisa main ini, tolong dibaca seseorang atau enggak karena oleh guru aja, tapi minimal ada pengetesan itu dia saja. Mungkin yang lain dari teman-teman. Saya mau Pak Waluya yang menanggapi, karena Pak Waluya yang kebagian harus menanggapi. Silakan Pak Waluya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari saya untuk mengenai tanggapan dari kelompok saya, khususnya saya pribadi. Tadi kalau tidak salah, dari kegiatan awal beres asal kurang begitu membombastis menyemangatkan peserta didik siap untuk belajar. Jadi harus diselipkan. Itu tergantung gimana caranya supaya peserta didik semangatnya tinggi untuk belajar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebagai mohon maaf, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena kelompok kami ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, jadi saya bisa mewakili teman-teman yang hadir. Menanggapi dari kelompok yang barusan tampil di sini, di kegiatan penutup ada menyiapkan masalah untuk pertemuan selanjutnya. Kalau masalah itu tidak disampaikan ya, Bu? Tugas yang bikin yang biasa. Oh, itu maksud saya di sini menyiapkan masalah untuk pertemuan selanjutnya, berarti materi yang akan disampaikan untuk minggu pertama atau itu tugas? Itu ya masih ini, tapi tugasnya beda gitu. Oh iya, iya. Ya ini karena persepsi saya di sini adalah menyampaikan informasi yang akan dibahas, makanya saya kurang paham. Ya itu saja Bu. Tugas di rumah. Ya itu mungkin lebih ke tugas. Tugas di rumah. Selanjutnya dari sisi materi notulen yang sudah menelaah dari sisi RPP, maaf bukan materi, dari sisi RPP belum tersampaikan. Bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RPP-nya barangkali. Di RPP-nya diidentifikasi untuk berapa kali pertemuan? 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Kemudian dilihat di kegiatan pembelajaran. Di situ sudah ada 3 pertemuan. Sintaknya kira-kira menurut kelompok 2 dengan 3 pertemuan dengan 3 kali sintak discovery, apakah itu sudah tepat atau belum? Tiga kali pertemuan, sebenarnya kalau menurut hemat saya sih mungkin bisa sebagian mungkin bisa materinya memang banyak, makanya dijadikan 3 pertemuan. Ini untuk semuanya juga ya. Karena aturannya satu sintak itu untuk 1 KD, 1 pasang KD, maka ketika kita memilih 3 pertemuan itulah sintak tetap ada 5, tapi yang 5 itu dibagi 3. Ya. Jadi jangan di setiap pertemuan dimulai lagi dari 1 stimulus. Pembagian materinya berarti tidak parsial. Kalau di sini ada Quran surat Al-Anfal, ada Al-Hujurat, ada apa, maka jangan dipisah per ayat sehingga dari awal nanti tiap pertemuan dari awal lagi menyimak lagi, membaca lagi, ya. Jadi pembagiannya adalah kalau pertemuan 1 karena ada 3 ayat ditambah hadis, maka boleh pertemuan 1 hanya membaca saja, menyimak saja, ngayatkan ayatnya saja, misalkan. Jadi ayat kedua. Pertemuan kedua berarti di sintak 1 selesai. Pertemuan berikutnya dari sintak kedua. Seperti itu. Misalkan kedua mah tajwid dan isi materi artinya misalkan. Nah, jadi pemisahannya dari situnya. Diskusi. Ya, jadi misalkan pertemuan keduanya suruh diskusi. Jadi di pertemuan 1 ada diskusi. Dan sintak berikutnya sudah di pertemuan kedua. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Ibu nanti saya tadi mengamati memang Ibu dibagi 3 itu per materinya ya. Bukan berdasarkan sintak. Itu 1 harus butuh. Sedangkan yang ya, untuk semuanya itu. Memang untuk 3 pertemuan karena materinya banyak. Masalahnya cuma dipilahnya itu berdasarkan sintak gitu. Ya. Dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu untuk semuanya. lalu ditambah pakai hanya untuk 1 pertemuan. Nah, misalkan Ibu ketika yang lain juga misalkan si RPP-nya buat 3 pertemuan, 1 pertemuan saja. Yang diketikkan 1 pertemuan saja. Terserah mau 1 atau 2. Ya, seperti itu. Kami selain melihat penampilan juga selain melihat praktek juga kan sambil dilihat RPP-nya. Ketika Ibu hanya pada saat tampil hanya menyampaikan hanya Sina disuruh baca, nyimak dan lain-lain, kami insya Allah akan paham kalau ini pertemuan pertama. Kan ada di RPP-nya. Ya. Ya, dari kelompok lain barangkali ada yang mau menanggapi. Dipersilakan pada kelompok lain kalau menambahkan.
Ya. bersifat umum. Ya. Kalau tidak salah tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran malah disuruh kepada siswa gitu ya. Silakan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang saya ingin tanya, apa sih? Iya, ada tujuan seperti itu. Atau memang sepenuhnya tujuan pembelajaran itu kewenangan kita saja? Guru yang menyampaikan atau siswa juga boleh menyampaikan gitu? Mungkin Ibu Aneng mah hanya ingin mengajak siswa supaya berpartisipasi aktif mungkin. Tapi itu mah memang tugas kita untuk menyampaikan, tugas guru untuk menyampaikan. Ini loh anak-anak tujuan ke-1 nanti kita melalui diskusi peserta didik dapat. Berarti kalian dapat membaca suratnya dengan benar sesuai kaidah tajwid gitu. Bla 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 kita sebutin. Tadi mungkin Ibu meminta anak untuk membacakan itu hanya untuk mengajak untuk supaya kemudian betul tadi Pak Waluya, kita sebagai guru harus bisa memberikan rasa ke anak, memotivasi, membangkitkan semangat anak, itu tugas kita. Ya. Kemudian betul harus ada di akhir, sekecil apapun harus ada bentuk penilaian kita kepada siswa. Tadi Ibu itu sudah ada dilewati memberikan penilaian, pura-puranya memberikan penilaian dari lembar kerja, dari apa. Selama proses pembelajaran, sekecil apapun kita harus punya catatan-catatan penilaian terhadap siswa. Ketika mereka diskusi, kitanya ngulik, lihat keaktifan. Jangan mereka diskusi, kita diskusi ini atau kita ke warung. Diam. Inilah kurtilas katanya. Proses. Jadi nilai siswa itu bukan hanya tos ulangan, 7 ulangan, mengumpul hasilnya. Selama proses belajar juga ada penilaian terhadap siswa. Tidak ada lagi yang akan menanggapi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.